Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru calon P3K yang sudah lulus di tahap 1. Kali ini saya akan mengupdate tentang kabar pemberkasan bagi guru yang sudah lulus. Yang mana kalau kita lihat ini BKD daerah menunggu petunjuk dari BKN. Namun ternyata BKN menunggu keputusan dari Kemendikbud. Nah, terkait ini kita akan bahas lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Hari ini ada info penting dari BKN soal pemberkasan NIP untuk guru P3K yang sudah lulus di tahap 1 Bapak Ibu sekalian. Yang mana sebelumnya di bulan Oktober kemarin, PLT Kepala BKN Pak Bima Haria Wibisana mengungkapkan pihaknya tidak akan memperlambat proses penetapan NIP P3K. Begitu diusulkan Pejabat Pembina Kepegawaian, BKN segera memprosesnya. Nah, lebih lanjut Pak Ridwan menambahkan, yang sudah dinyatakan lulus setelah proses sanggah berakhir, siapkan dokumen terkait baik hard copy maupun soft copy, ikuti petunjuk BKD atau BKPP atau BKPSDM. Yang mana Bapak Ibu sekalian ya, hasil pasca sanggah sudah disampaikan dan ini sudah keluar jadwal untuk tahap kedua. Dan sayangnya informasi yang tertera dalam pengumuman bernomor 6510 yang ditandatangani Dirjen GTK Kemendikbudristek kemarin, tidak ada jadwal pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1. Ini sangat berbeda dengan jadwal lanjutan seleksi P3K dan Guru tahap 1 dan 2 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, yang mana jadwalnya lengkap. Nah, ini adalah jadwal untuk ujian tahap 2 Bapak Ibu sekalian. Di sini disebutkan bahwa pengumuman dan pemilihan formasi ya, sehingga pengumuman pasca sanggah sudah dibuat hingga 30 Desember 2021. Agak berbeda dengan yang dikeluarkan BKN. Jadwal yang dikeluarkan oleh BKN untuk non guru jelas dibuat di sini pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K non guru 29 sampai 30 Oktober. Kemudian masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah, penyampaian kelengkapan 18 November sampai 4 Desember 2001 dan usul penetapan nomor induk P3K non guru 19 November sampai 18 Desember 2021. Jadi untuk P3K non guru sudah bisa melakukan pemberkasan. Ini tentu menjadi sebuah kendala Bapak Ibu sekalian. Sebab apa? Jika ternyata di tahun ini Bapak Ibu yang sudah lulus di tahap 1 tidak bisa melakukan pemberkasan, ini akan sangat menentukan terhadap penganggaran gaji Bapak Ibu sekalian di tahun depan. Ya, sekaligus juga kita khawatirkan adalah adanya Bapak Ibu guru yang sudah lulus tahap 1 ternyata memasuki masa pensiun akibat dari tertundanya pemberkasan untuk penetapan NIP ini. Senada dengan itu, menurut Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Pak Rizky, menyatakan sebagian besar Pemda tidak lagi mengusulkan nama guru honorer yang lulus P3K untuk anggaran honorarium tahun 2022. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Jika Pemda tidak mengusulkan lagi untuk Bapak Ibu guru yang sebelumnya statusnya GTT Pemprov atau Pemkap, maka tentu di tahun depan apabila pemberkasan dan penetapan serta penerbitan SK terlambat dari BKN, ini juga berpotensi sama seperti tahun 2019 ya, Bapak Ibu tidak mendapatkan gaji karena tidak dianggarkan lagi. Nah, ditambahkan kalau molor terus, beliau menegaskan bisa-bisa banyak guru honorer yang tidak gajian. Nah, ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian. Yang mana menurut pengakuan sejumlah ketua forum honorer, Badan Kepegawaian Daerah pun masih status menunggu petunjuk dari pusat. Ini catatannya, disampaikan kami sudah ke BKP SDM Kota Palembang dan ke BKD Provinsi Sumsel. Kami harus jemput bola menanyakan pemberkasan nomor induk atau NIP 3K. Disampaikan oleh Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia ya, Bu Susi Mariani di hari Kamis minggu lalu. Namun sayangnya dari hasil pertemuan itu pihak BKD menyampaikan masih menunggu petunjuk Badan Kepegawaian Negara. Itu sebabnya BKD Sumsel akan bertolak ke Jakarta untuk menanyakan masalah CPNS P3K non guru dan P3K guru. Jadi hal ini juga berlaku di daerah-daerah lain, bukan hanya di Sumatera Selatan Bapak Ibu sekalian. Secara umum BKD masih menunggu petunjuk dari BKN. Bu Susi berharap ada kabar baik dari BKD seusai konsultasi dengan BKN nanti. Dan hal senada disampaikan oleh Ketua Forum Honor K2 Kabupaten Blitar Bu Sri Haryati
yang juga intens mendekati BKD. Dia mengungkapkan mereka akan bergerak bila BKD sudah memberikan komando. Kami tunggu aba-aba BKD saja, ucapnya. Nah, sementara yang menjadi kekhawatiran dari Bapak Ibu adalah jika jadwal pemberkasan NIP P3K juga tertunda, ya dikhawatirkan banyak guru yang sudah tua keburu pensiun di tahun 2022 nanti. Nah, kondisi tersebut ya membuat guru honorer risau mengingat usia yang makin mendekati pensiun. Bagian menyatakan bahwa saya pantau SSC enggak berubah, hanya warnanya saja yang lain dari putih menjadi biru. Ya, itu adalah ungkapan dari Ketua Forum Kabupaten Blitar Bu Sri Haryati tadi. Nah, ditambahkan Ibu itu bahwa usia di atas 50 tahun ini khawatir bila proses pemberkasan NIP P3K guru molor. Sementara usia makin mendekati pensiun. Khawatir juga ini kalau cuma beberapa tahun menikmati status ASN P3K. Sudah keburu pensiun, ucapnya. Senada Ketua Forum Honor K2 DKI, Bu Nurbaiti berharap pemberkasan segera dilakukan. Mengingat ada guru honor yang usianya sudah 58 tahun Desember mendatang. Jika diundur terus, bagaimana nasib mereka ketika menerima SK sudah pensiun? Ini saya terima laporan, ada guru honor K2 yang mau pensiun loh, belum terima NIP dan SK P3K sudah keburu pensiun, kan kasihan, ucapnya. Nggak adil bila P3K dan guru sudah mau pemberkasan NIP pekan ketiga November, guru malah molor, kritiknya. Beliau berharap pemerintah memperjelas waktu pemberkasan nomor induk P3K guru, jangan diulur-ulur sehingga merugikan guru honorer. Bu Nur melihat pengadaan P3K guru tahun ini tanpa persiapan matang. Seharusnya, kata dia, pemerintah belajar dari seleksi P3K 2019. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas PLT Kepala BKN Pak Bima Haryo Wibisana memahami kondisi psikologis para guru honorer yang lulus P3K tahap 1. Namun, BKN tidak bisa memaksakan karena pelaksanaan seleksi P3K guru ada di bawah Kemendikbudristek. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu sekalian, BKD daerah menunggu keputusan dan petunjuk dari BKN, dan ternyata BKN itu menyerahkan keputusannya kepada Kemendikbudristek. Ditambahkan oleh Pak Bima, ini Kemendikbudristek masih bingung, makanya jadwal pemberkasan nomor induk pegawai P3K belum dirilis. Ini disampaikan oleh Pak Bima pada hari ini. Ditambahkan secara normatif untuk penetapan nomor induk P3K dilakukan setelah instansi mengumumkan kelulusan, kemudian mengusulkan ke BKN. Usulan itu sudah dilengkapi dengan perjanjian kerja sebagai dasar nomor induk P3K. Kalau dari BKN sih kapan saja, sejauh dokumen lengkap dikirim ke BKN secara digital, termasuk dokumen perjanjian kerja, ungkapnya. Inilah kenyataan Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalau kita lihat, ya masih simpang siur penetapan untuk pemberkasan nomor induk bagi Bapak Ibu yang sudah lulus di tahap 1. Semoga kiranya yang kita khawatirkan tidak terjadi seperti di tahun 2019, sehingga secepatnya Kemendikbud merespon apa yang sudah disampaikan oleh BKN ini, sehingga di awal Desember ini paling tidak Bapak Ibu sudah melakukan pemberkasan, dan di awal Januari nanti penerbitan SK dan nomor induk sudah dapat dilakukan oleh BKN. Nah, inilah informasi terbaru Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemberkasan nomor induk bagi Bapak Ibu yang sudah lulus di tahap 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.